Bab 675. Tujuan awal pembuatan komersial Dadong. Raja berbicara tentang komersial Dadong. Negara Dacia baru didirikan 7 atau 80 tahun yang lalu dan sangat terbelakang dalam segala aspek. Masih banyak orang miskin di negara ini. Banyak orang masih tidak memiliki cukup makanan dan tidak memakai pakaian hangat. Banyak tempat juga masih tidak memiliki listrik. Raja Jersey menciptakan komersial Dadong untuk 2 tujuan. Yang pertama adalah master kuno pemimpin dari 4 keluarga kuno akan mengganggu urusan negara, sehingga komersial Dadong dibuat dan menarik orang dari keluarga-keluarga ini. Lalu memimpin mereka untuk menghasilkan banyak uang dan membuat kesepakatan untuk tidak mengganggu urusan negara. Ada tujuan lain dan itu adalah untuk memimpin orang-orang di seluruh negeri menuju kemakmuran dan menuju masyarakat yang sejahtera. 4 keluarga besar dan beberapa petarung lahir dan menetap di kota ibu kota. Selama beberapa dekade terakhir, perekonomian negara Dacia telah berkembang pesat. Master kuno yang pemimpin dari 4 keluarga kuno juga menguasai perekonomian negara Dacia. Namun, ada terlalu banyak orang yang terlibat dan hubungannya rumit. Selain master kuno pemimpin dari 4 keluarga besar, ada juga banyak keluarga biasa dan banyak pejabat. Untuk menstabilkan situasi, selama beberapa dekade terakhir, Raja Jersey selalu membuat konsesi untuk keluarga besar dan pejabat utama. Pembentukan jaringan hubungan yang sekarang rumit adalah alasan mengapa satu langkah akan memengaruhi semua. Setelah mendengar ini, Kingston Jiang akhirnya mengetahui hubungannya. Apa kamu juga ada keuntungan dalam hal ini? Kingston Jiang memandang Raja. Raja juga melirik Kingston Jiang dan bertanya, apa maksudmu? Kingston Jiang berkata dengan lemah, aku pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari Holmes Tao dan bertanya kepadanya tentang teknologi yang diteliti oleh New Blue Electronics. Dia mengatakan sesuatu kepadaku, mengatakan bahwa jika aku berani menyentuhnya dan itu akan memengaruhi keuntungan banyak orang. Dalam hal ini, termasuk dirimu. Raja memiliki wajah serius dan berpikir. Kingston Jiang memandang Raja dan menunggu jawaban Raja. Setelah beberapa saat, Raja menghela napas dalam-dalam dan berkata, menurut perkembangan situasi ini, tidak akan pernah ada perdamaian di negara Dacia dan pasti akan ada masalah. Untuk mencegah masalah di masa depan, aku ingin memulihkan kondisi. Dalam situasi ini tidak hanya akan menghancurkan master kuno, tetapi juga menguasai kembali perekonomian negara Dacia. Jadi, apakah kamu bekerja sama dengan Holmes Tao? Tanya Kingston Jiang. Ini bukan kerja sama. Raja berkata, aku juga sudah memulai tata letak sejak lama dan diam-diam membuat kelompok keuangan. Kelompok yang aku buat juga telah bekerja sama dengan keluarga besar dan kelompok keuangan lainnya selama bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar hanya ingin memecahkan situasi saat ini dengan begitu sederhana? Kingston Jiang memandang Raja, dia tidak percaya Raja dan bertanya, bukankah itu namanya ingin menggulingkan komersial Dadong, menggulingkan Raja Jersey yang menghabiskan 100 tahun untuk menciptakan sebuah kerajaan bisnis, membangun kerajaan bisnis baru dan kemudian kamu mundur ke belakang layar dan melakukan apa yang Raja Jersey lakukan sekarang lagi? Sungguh tidak. Raja menjelaskan, aku benar-benar tidak memikirkannya sama sekali. Kingston Jiang, aku hanya ingin menghancurkan semua ini dan membuat negara Dacia benar-benar stabil dan damai. Kingston Jiang terdiam dan tidak berbicara. Apa yang dilakukan Raja sekarang mungkin sama dengan apa yang dilakukan Jersey 100 tahun yang lalu. Hanya saja dia lahir dari waktu yang tidak tepat dan sekarang banyak kendala. Kendala terbesar adalah komersial Dadong Raja Jersey, yang isinya merupakan master kuno pemimpin 4 keluarga besar. Tanpa ini, dia dapat dengan mudah mencapai apa yang dilakukan Raja Jersey 7 atau 80 tahun yang lalu. Aku akan mengurus hal-hal ini. Kingston Jiang berdiri dan pergi. Setelah meninggalkan kuil Tianan, ia sangat sibuk. Situasi saat ini jauh lebih parah dari yang dia kira. Sekarang dia harus menghadapi tidak hanya Ronnie Ouyang dari keluarga Sekte Gu,
tetapi juga raja pertama negara Dacia, Raja Jersey dan raja sekarang mungkin juga bermusuhan dengannya. Namun, raja saat ini mendukungnya untuk sementara. Karena raja saat ini perlu meminjam kekuatannya untuk membersihkan semua ini dan menghapus rintangan untuk kerajaannya. Dering telepon membuyarkan lamunan Kingston Jiang. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, nomor peneleponnya adalah Bloody. Menjawab telepon dan bertanya, apakah ada hasil penyelidikan? Ya, sudah ada hasilnya. Baiklah, aku akan segera kembali ke area militer, ceritakanlah saat bertemu. Kingston Jiang menutup telepon dan memerintahkan tentara yang sedang mengemudi, cepat kembali ke area militer segera. Ya, tentara di dalam mobil meningkatkan kecepatannya. Kingston Jiang bersandar di kursinya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Tak lama kemudian, ia bergegas kembali ke area militer Tentara Api Merah. Di kantor, Bloody berkata, "Bos, menurut informasi investigasi, lebih dari 2 bulan yang lalu, ketika Anda meninggalkan ibu kota dan pergi ke Faksi Tianshan, seseorang pergi mencari masalah untuk Yurika Kai dan ibunya, tapi Yurika Kai sangat pintar. Sepertinya dia mengetahui semua ini dan pergi bersama ibunya sebelum ditemukan." Kingston Jiang bertanya, "Di mana orang-orang itu sekarang?" Bloody berkata, "Menurut informasi yang dilacak oleh jaringan intelijen Tentara Api Merah, dia pergi ke Eropa dan tinggal di sebuah kota kecil di negara Eropa, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum dia ditangkap. Mengenai ditangkap oleh siapa dan di mana mereka sekarang, ini masih dalam penyelidikan." Setelah mendengar ini, Kingston Jiang tampak serius. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, "Apakah ada berita tentang ayah tiri Yurika Kai, Evan Zhao?" "Belum. Orang ini menghilang setelah perusahaan bangkrut dan belum terlihat dimanapun. Sekarang banyak orang mencarinya, tetapi orang ini seolah telah menguap dari dunia." "Ya, aku mengerti." Kingston Jiang mengangguk. Bloody bertanya, "Bos, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Kingston Jiang berpikir sejenak dan berkata, "Pertama-tama aku akan meminta pasukan bawah tanah di luar negeri untuk menanyakan tentang masalah ini dan pergi ke Eropa secara langsung bila perlu. Ayah tiri Yurika Kai adalah kunci dari insiden ini dan Yurika Kai sama sekali tidak boleh mengalami kecelakaan sedikitpun. Selain itu, dia adalah putri seorang rekan seperjuangan dan Kingston Jiang tidak mengizinkannya mengalami kecelakaan. Jika bukan karena banyak hal sekarang, dia akan bergegas ke Eropa." Dia mengeluarkan telepon dan langsung memanggil Aula Naga yang dibuat oleh 8 naga langit sebelumnya dan menginstruksikan Eri Jiang untuk menggunakan semua jaringan intelijen untuk menemukan keberadaan Yurika Kai bagaimanapun caranya. Setelah memberi perintah, dia memanggil Busrandu, pendiri Dark Knight lagi. Dia menyuruh Busrandu juga menggunakan kekuatan Dark Knight untuk mencari tahu masalah ini. Setelah melakukan beberapa panggilan, Kingston Jiang berhenti. Dia melihat waktu, keluarga Jiang, dia berlarian di kuil Tianan dan sudah lewat jam 3 sore dan dia belum makan siang. "Bloody, sudahkah kamu makan? Ayo makan dan minum bersama." Bloody menggelengkan kepalanya dan berkata, "Semuanya sedang sibuk menyelidiki informasi, bagaimana aku bisa punya waktu untuk makan? Ayo pergi." Kingston Jiang berdiri, menepuk bahu Bloody dan berjalan keluar kantor. "Ngomong-ngomong, hubunganmu dan Sini Wen sudah berkembang sampai mana? Kapan kamu akan menikah?" Bloody tampak canggung dan berkata, "Jangan khawatir, tunggu sampai waktu ini selesai. Ya, pasti ada banyak hal selama ini dan kamu tidak akan diberikan hari libur, atau setelah paruh pertama tahun ini, tunggu pemilihan umum dan raja baru untuk menjabat baru menikah saja." "Bos, kamu dan Clue." Bloody berhenti bicara. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Masih baik juga." Keduanya meninggalkan area militer dengan saling bahu-membahu. Mereka pergi ke jalan lama di ibu kota, menemukan warung makan, memesan beberapa masakan rumahan dan memesan 2 botol arak. Sebelum makan selesai, Kintiasu menelepon dan mengatakan bahwa dia telah tiba di ibu kota.
Aku akan mengirimkan lokasi kediaman Clue terlebih dahulu. Kamu pergi ke sana dulu dan aku akan datang setelah makan malam. Kingston Jiang menutup telepon lalu mengirimkan lokasi si Heyuan yang dibeli Clue Tang ke Kintiasu. Bos, jika Anda sibuk, kembalilah dulu, kata Bloody. Kingston Jiang melambaikan tangan dan berkata, meskipun sibuk, kita tetap harus makan. Makan dulu dan lanjutkan pekerjaan setelah kamu selesai. Oke, ayo bersulang. Bloody mengambil gelas anggurnya dan bersulang dengan Kingston Jiang. Bersambung.